Perkenalkan, kami dari kelompok A. Saya Sandi Kurniawan. Saya Muhammad Amarullah Haikal. Saya Dwina Ilhara Suciawan. Saya Dewi Nurhanisa. Saya Salma Susayu. Berikut kami akan memaparkan video penerapan 5 pilar STBM di lingkungan sekitar masyarakat Pasar. Sanitasi total berbasis masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pembicuan. STBM mempunyai 5 pilar. Yang pertama Stop PABS, CTPS, PAMMRT, pengamanan sampah rumah tangga, dan yang terakhir, pengamanan limbah cair rumah tangga. Stop PABS atau SBS merupakan suatu kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan. Perilaku SBS diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter berupa jaman sehat. Dapat dikatakan saniter apabila fasilitas sanitasi tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia, serta dapat mencegah faktor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya. Contoh perilaku perubahan SBS yaitu mengubah kebiasaan BAB di sungai dan menggunakan jamban nyemplung menjadi BAB di WC yang menggunakan jamban sehat. Adapun standar dan syarat jamban sehat yaitu jamban sehat efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Jamban sehat harus dibangun, dimiliki, dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan di dalam rumah atau di luar rumah yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah. Pada bangunan atas jamban terdiri dari atap, rangka, dan dinding. Atap memberikan perlindungan kepada penggunanya dari sinar matahari, angin, dan hujan. Rangka untuk menopang atap dan dinding, sedangkan dinding untuk memberikan privasi dan perlindungan kepada penggunanya. Pada bagian tengah jamban, terdapat 2 bagian bangunan, yaitu lubang tempat pembuangan kotoran dan lantai jamban. Lubang tempat pembuangan kotoran untuk tinja dan urin yang saniter dilengkapi oleh konstruksi leher angsa. Pada konstruksi sederhana atau semi-saniter, lubang dapat dibuat tanpa konstruksi leher angsa, tetapi harus diberi tutup. Sedangkan untuk lantai jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan mempunyai saluran untuk pembuangan air bekas ke sistem pembuangan air limbah. Pada bangunan bawah jamban, terdapat 2 macam bentuk, yaitu tangki septik dan cubluk. Tangki septik merupakan suatu bak kedap air yang berfungsi sebagai penampungan limbah kotoran manusia berupa tinja dan urin. Bagian padat dari kotoran manusia akan tertinggal dalam tangki septik, sedangkan bagian cairnya akan keluar dari tangki septik dan diresapkan melalui bidang atau sumur resapan. Jika tidak memungkinkan dibuat resapan, maka dibuat suatu filter untuk mengelola cairan tersebut. Lalu ada cubluk, yang merupakan lubang galian yang akan menampung limbah padat dan cair dari jamban yang masuk setiap harinya, dan akan meresapkan cairan limbah tersebut ke dalam tanah dengan tidak mencemari air tanah. Sedangkan bagian padat dari limbah tersebut akan diuraikan secara biologis. Yang kedua yaitu CTPS. CTPS merupakan perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Adapun langkah-langkah CTPS yaitu cara pertama yaitu cuci tangan dengan air mengalir, gunakan sabun, lalu gosok hingga berbusa. Lalu gosokkan kedua telapak tangan satu sama lain, dan dilanjutkan dengan punggung tangan, berikutnya sela-sela jari, dan bagian belakang jari-jari, dengan saling menempelkan sisi telapak di jari dengan arah yang berlawanan, dan saling menggenggam satu sama lain. Setelah itu, bersihkan ibu jari dengan cara menggenggam menggunakan tangan di sisi sebaliknya, dan gosokkan jari ke telapak yang berlawanan untuk membersihkan ujung jari, lalu bilas dan keringkan. Adapun waktu penting perlunya CTPS yaitu sebelum makan, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan, sebelum menyusui, sebelum memberi makan bayi atau balita, sesudah buang air besar atau kecil, dan sesudah memegang hewan atau unggas. Adapun kriteria utama sarana CTPS yaitu adanya air bersih yang dapat dialirkan, adanya sabun, dan adanya penampungan atau saluran air limbah yang aman. Yang ketiga, PAMMRT. PAMMRT atau pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga merupakan suatu proses pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan air minum dan pengelolaan makanan yang aman di rumah tangga.
Yang pertama yaitu pengelolaan air minum rumah tangga pada pengolahan air baku. Apabila air baku keruh, maka perlu dilakukan pengolahan awal, yaitu dapat melakukan pengendapan dengan gravitasi alami, penyaringan dengan kain, dan pengendapan dengan bahan kimia atau tawas. Yang kedua adalah pengolahan air untuk minum. Pengolahan air minum di rumah tangga dilakukan untuk mendapatkan air dengan kualitas air minum. Air untuk minum harus diolah terlebih dahulu untuk menghilangkan kuman penyakit melalui yang pertama filtrasi. Contohnya bisa dengan menggunakan biosan filter atau keramik filter. Lalu ada klorinasi, bisa menggunakan klorin cair, klorin tablet. Lalu ada koagulasi dan flokulasi, bisa dengan menambahkan bubuk koagulan. Dan yang terakhir ada desinfeksi dengan cara merebus atau dengan SODIS, solar water disinfection. Setelah pengolahan air, maka selanjutnya air disimpan pada wadah penyimpan air minum. Wadah penyimpan air minum harus tertutup, berlayar sempit, dan lebih baik dilengkapi dengan keran. Air minum sebaiknya disimpan di wadah pengolahannya. Minum air dengan menggunakan gelas yang bersih dan kering, dan tidak minum air langsung mengenai mulut atau wadah keran. Lalu, letakkan wadah penyimpanan air minum di tempat yang bersih dan sulit terjangkau oleh binatang. Dan yang terakhir, wadah air minum dicuci setelah 3 hari atau saat air habis. Gunakan air yang sudah diolah sebagai air bilasan terakhir. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yaitu cuci tangan sebelum menangani air minum dan mengolah makanan siap santap. Lalu yang kedua, mengolah air minum secukupnya sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga, gunakan air yang sudah diolah untuk mencuci sayur dan buah siap santap, serta untuk mengolah makan siap santap. Yang keempat, tidak mencelupkan tangan ke dalam air yang sudah diolah menjadi air minum. Dan yang terakhir, secara periodik meminta petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan air guna pengujian laboratorium. Yang kedua yaitu pengolahan makanan rumah tangga. Makanan harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menyebabkan gangguan kesehatan dan bermanfaat bagi tubuh. Cara pengelolaan makanan yang baik yaitu dengan menerapkan prinsip higien dan sanitasi makanan. Yang pertama yaitu pemilihan bahan makanan. Pemilihan bahan makanan harus memperhatikan mutu dan kualitas serta memenuhi persyaratan yaitu untuk bahan makanan tidak dikemas, harus dalam keadaan segar, tidak busuk, tidak rusak atau tidak berjamur, tidak mengandung bahan kimia berbahaya dan beracun, serta berasal dari sumber yang resmi atau jelas. Lalu, untuk bahan makanan dalam kemasan atau hasil pabrikan harus mempunyai label dan merek, komposisinya yang jelas, terdaftar, dan tidak kadaluarsa. Yang kedua, pada penyimpanan bahan makanan. Menyimpan bahan makanan, baik bahan makanan tidak dikemas maupun dalam kemasan, harus memperhatikan beberapa aspek, seperti tempat penyimpanan, cara penyimpanan, waktu atau lama penyimpanan, dan suhu penyimpanan. Selama berada dalam penyimpanan, harus terhindar dari kemungkinan terjadinya kontaminasi oleh bakteri, serangga, tikus, dan hewan lainnya, serta bahan kimia berbahaya dan beracun. Bahan makanan yang disimpan lebih dulu atau masa kadaluarsanya lebih awal, maka harus dimanfaatkan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu pengolahan makanan. Tempat pengolahan makanan atau dapur harus memenuhi persyaratan teknis higien sanitasi untuk mencegah risiko pencemaran terhadap makanan, serta dapat mencegah masuknya serangga. Peralatan yang digunakan harus setara pangan, yaitu aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan, atau lapisan permukaan peralatan tidak larut dalam suasana asam atau basah, dan tidak mengeluarkan bahan berbahaya dan beracun. Serta peralatan harus utuh, tidak cacat, tidak retak, tidak gompel, dan mudah dibersihkan. Bahan makanan memenuhi persyaratan dan diolah sesuai urutan prioritas. Perlakukan makanan hasil olahan sesuai persyaratan higien dan sanitasi makanan, bebas cemaran fisik, kimia, dan bakteriologis. Serta pada penjamah makanan atau pengolah makanan berbadan sehat, tidak menderita penyakit menular, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat dan kelima yaitu penyimpanan makanan matang, pengangkutan makanan. Penyimpan makanan yang telah matang harus memperhatikan suhu, wadahan, penyimpanan, dan lama penyimpanan. Penyimpanan pada suhu yang tepat, baik suhu dingin, sangat dingin, beku maupun suhu hangat, serta lama penyimpanan sangat mempengaruhi kondisi dan cita rasa makanan matang. Untuk pengangkutan makanan, cara pengangkutan, baik bahan makanan maupun makanan matang, harus memperhatikan beberapa hal, yaitu alat angkut yang digunakan, teknik
dilakukan bila ada kecurigaan terhadap makanan tersebut. Uji organoleptik yaitu periksa makanan dengan cara meneliti dan menggunakan 5 indera manusia, yaitu melihat atau penampilan, meraba, tekstur kandungan, mencium, yaitu aroma, mendengar, bunyi, misalkan bunyi telur, dan menjilat atau rasa. Apabila secara organoleptik baik, maka makanan dinyatakan layak santap. Lalu yang kedua uji biologis, yaitu dengan memakan makanan secara sempurna, dan apabila dalam waktu 2 jam tidak terjadi tanda-tanda kesakitan, maka makanan tersebut dinyatakan aman. Dan yang terakhir yaitu uji laboratorium, dilakukan untuk mengetahui tingkat cemaran makanan, baik kimia maupun mikroba. Untuk pemeriksaan ini diperlukan sampel makanan yang diambil mengikuti standar atau prosedur yang benar, dan hasilnya dibandingkan dengan standar yang telah baku. Yang keempat, penanganan sampah rumah tangga. Tujuan dari pengamanan sampah rumah tangga ialah untuk menghindari penyimpanan sampah dalam rumah dengan segera menangani sampah. Penanganan sampah yang aman meliputi pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan, dan pembuangan. Prinsip-prinsip dalam penanganan sampah yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi sampah dengan mengurangi pembelian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan. Reuse dengan cara membawa peralatan makan, minum, dan sedotan sendiri, serta membawa tas belanja sendiri. Reuse contohnya memanfaatkan koran bekas, karus bekas, atau kaleng susu yang dimanfaatkan sebaik mungkin, misalnya diolah menjadi tempat untuk menyimpan tusuk gigi, celengan, perhiasan, dan lain-lain. Recycle contohnya dengan memanfaatkan sampah organik untuk menjadi ekoenzim. Lalu dapat juga memanfaatkan sampah anorganik seperti koran bekas menjadi guci. Kegiatan pengamanan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan sampah tidak boleh ada dalam rumah dan harus dibuang setiap hari. Lalu pembuangan sampah dilakukan terhadap 2 jenis sampah, yaitu organik dan non-organik. Untuk itu perlu disediakan tempat sampah yang berbeda untuk setiap jenis sampah tersebut, dan tempat sampah harus terterapkan. Pengumpulan sampah dilakukan dengan melalui pengambilan dan pemindahan sampah dari rumah tangga ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sampai telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau pembuangan sampah, maka diangkut ke tempat pemrosesan akhir. Dan yang terakhir itu pengamanan limbah cair rumah tangga. Proses pengamanan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga dilakukan untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan. Untuk menyelesaikan limbah cair rumah tangga, diperlukan sarana berupa sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Limbah cair rumah tangga yang berupa tinja dan urin disalurkan ke tangki septic yang dilengkapi dengan sumur resapan. Limbah cair rumah tangga berupa air bekas yang dihasilkan dari pembuangan dapur, kamar mandi, dan sarana cuci tangan disalurkan ke saluran pembuangan air limbah. Prinsip pengamanan limbah cair rumah tangga yang pertama, air limbah kamar mandi dan dapur tidak boleh tercampur dengan air dari jamban. Yang kedua, tidak boleh menjadi tempat perlindungan vektor. Yang ketiga, tidak boleh menimbulkan bau. Yang keempat, tidak boleh ada tanaman yang menyebabkan materi licin dan rawan kecelakaan. Dan yang terakhir, terhubung dengan saluran limbah umum atau got atau sumur resapan. Untuk lebih memahaminya, simak video berikut ini. Pasar merupakan tempat pembeli dan penjual untuk melaksanakan transaksi ekonomi. Pasar merupakan sarana yang aktivitasnya tinggi, di mana orang banyak berkumpul dan penjual dan pembeli dari berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga memungkinkan penerapan sanitasi di pasar kurang baik. Untuk itu, kami ingin mengamati secara langsung menerapkan 2 pilar STBM kepada masyarakat yang tinggal di sekitar pasar. Di masa pandemik ini, untuk beraktivitas di luar rumah sangat perlu berhati-hati, apalagi saat ini tren terkonfirmasi COVID di Kota Jambi terus meningkat. Untuk itu, kita harus tetap waspada dalam melakukan aktivitas dan mematuhi protokol kesehatan yang ada, dengan memakai masker dan menerapkan social distancing saat beraktivitas di luar.
dari mahasiswa Universitas Jambi jurusan lingkungan. Ini kan kami ada tugas untuk mengamati 5 pilar sanitasi tata berbasis masyarakat di sekitaran pasar. Ya. Apakah kakak bisa kami wawancarai untuk tugas kami tersebut? Oh ya, silakan. Sebelum masuk, Oke. ya silakan masuk. Ya. 3. Lima. Dari bapak, mama, adik 2, sama saya 1. Adik cowok 1, cewek 1. Ada Itu ada berapa yang dipilih? 1. Satu. Berarti satu untuk 5 orang ya? Iya. Toilet jongkok itu. Yang jangkau. Itu pakai septic tank. Oke. Berarti langsung lagi ke septic tank. Iya. Kalau lagi mati lampu, mati lampu. Di plaster semua. Semen kayak gitu. Iya. Jadi nggak nampak lagi dicor. Kalau ngurus septic tank, pernahnya itu dalam 3 tahun terakhir kemarin cuma sekali. Kalau WC kamar mandi kakak selalu ada. Pernah sih tidak ada, itu pun karena PDAM mati. Terus sekarang semenjak pandemi ini cuci tangan dulu. Kalau setelah keluar beraktivitas, mau sebelum dan sesudah tetap. Saya sih pakai air bersih ya, air mengalir guys. PDAM, PDAM. iya, Oke, tahu. iya. Sabun, Satu. iya. Dekat air yang mengalir dulu, cuci tangannya bersih, baru nanti pakai sabun sampai berbusa, gosok-gosok permukaan tangan, terus punggungnya juga sampai bersih, baru dibilas, udah gitu. Kalau untuk air minum, jadi beli air minum galon gitu. Oh itu jelas, karena kopi ngemil, jadi banyak makanan buat kemas itu. Saya beli itu makanan berkemas itu, saya lihat dulu apakah dia halal atau enggaknya, terus lihat expirednya, apakah masih bisa dimakan atau enggak. Itu sih yang saya lihat sebelum saya beli makanan kemasan. Nyimpan makanan, biasanya nyimpannya di lemari makan yang ada piring di bawahnya itu. Jadi habis masak nyimpannya di situ. Kayak berarti marah. Ada flash, alhamdulillah. Aku kasih ibu-ibu. Punya? Ini. Iya. Ada. Ada berapa? Ada 2. Di depan 1, di rumah 1. Langsung taruh aja, nggak pilih-pilih lagi. Kalau buang sampah sih di rumah ini pasti setiap hari. Karena kalau tidak setiap hari bakalan numpuk. Biasanya kalau pengolahan sampah di rumah ini dikumpulkan dulu di tempat sampah, nanti diangkut ke TPS.
bagus sih untuk dalam pengelolaan sampah kan. Sampah kan dinilai orang sebagai yang tidak berguna, padahal di 3R itu kita bisa manfaatkan sampah dengan reuse, recycle, reduce. Yang pernah lakuin waktu 3R tuh, kalau dari reduce ya, kakak biasanya bawa kantong belanja sendiri buat belanja ke mall atau supermarket. Terus tidak menggunakan sedotan plastik lagi, jadi kakak bawa sedotan stainless dari rumah. Terus kalau reuse biasanya botol plastik itu kakak pakai lagi buat ini wadah cuci piring, wadah sunlight gitu. Terus kadang kayak kardus, kan kakak punya warung nih, jadi kan menghasilkan sampah kardus kayak gitu, kakak jual lagi ke pemulung. Paling yang dari WC tadi, Oh, iya. septic tank aja. Langsung septic tank. Iya. Sama juga habis nyuci kan, itu langsung ke septic tank. Dari hasil pengamatan kami, penerapan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat di rumah ini sudah baik pada beberapa aspek, namun pada beberapa aspek perlu ditingkatkan lagi. Untuk fasilitas jamban, perlu ditambahkan lagi untuk sesuai dengan jumlah anggota keluarga di rumah ini. Pada aspek pengamanan sampah, perlu dilakukan pemilihan sampah. Pemilihan sampah sendiri bertujuan untuk memudahkan sampah terurai di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Saya Sandi Kurniawan. Saya Muhammad Amarullah Haikal. Saya Dwina Ira Rasa Kirawan. Saya Dewi Nur Anissa. Saya Salwa Sabil. Berikut kami akan memaparkan video penerapan 5 pilar STBM di lingkungan sekitar masyarakat pasar. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat.